berjuang meski dapat kita hadapi dengan hati yang lapang. Kegagalan itu hal biasa dalam hidup ini. Setiap orang pasti punya satu masalah dan masa lalu. Teman, hidup ini hanya satu kali. Hidup satu kali. Teman, untuk apa kita menyiksa diri? Hadapilah semua kenyataan yang ada, serta raihlah cita-cita hidup bahagia. Teman. Demikian tadi persembahan terbaru dari trio Blind Moms, yaitu Ernie, Popon, dan Ai, mempersembahkan Optimis membuka perjumpaan kita sore hari ini melalui Intimate Talks belajar jadi pasangan di awal bulan Oktober 2021, bulannya peduli penglihatan. Baik sahabat sekalian dimanapun berada, selamat datang dan selamat bergabung. Dan saya ingin juga menyapa para narasumber kita sore hari ini yang sudah juga masuk dan bergabung, yaitu yang pertama Teh Popon, Siti Latifah. Selamat sore Teh Popon. Teh Popon. Selamat sore Ibu. Mana kabarnya, sehat dan bahagia? Alhamdulillah, bahagia selalu Ibu, luar biasa. Oke, gimana teman-teman Blind Mom, sudah bergabung semua sore hari ini? Semua sih belum, tapi sudah ada beberapa sepertinya. Oke, narasumber kita yang kedua adalah Teh Nenden Sintawati, yang mudah-mudahan sudah selesai mengajar sore hari ini. Selamat sore Teh Nenden. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ngajarnya Bu Guru? Sudah. Tadi sampai dar-der-dor jam 2 baru nyampe rumah. Waduh, ngajar online apa langsung? Tadi offline, pagi-pagi online, siangnya offline. Oke ya, sekarang sore-sore kita semua akan rame-rame bincang hangat dulu sambil minum teh sore ya. Betul. Oke, narasumber yang ketiga adalah Ibu Waci Kurnaisi. Selamat sore Bu Waci. Bu Waci, apakah sudah ada atau masih di mute? Bu Lela bisa dibantu, apakah Bu Waci sudah bisa? Ini lagi. Selamat sore Bu Aci. Selamat sore Mbak Dian. Alhamdulillah bisa bergabung ya Bu ya. Sudah ada teman-teman yang lain ini, sudah ya, ada anak-anak saya tuh di Blind dan Moms Bu Aci. Anak-anakku semua itu. Oh, itu anak-anak Bu Aci ya Bu ya. Iya, anak-anak saya. Aku semua. Anak Bu Aci bukan Bu? Adek aja. Oh, iya deh Bu ya. Baik, alhamdulillah ketiga narasumber kita sudah bergabung saat ini. Nanti kita akan berbincang bergantian, pertama dengan Teh Popon, kemudian dengan Teh Nenden, dan ketiga dengan Ibu Waci. Dan nanti di penghujung acara juga kita akan buka kesempatan untuk audiens berinteraksi ya, untuk kita bincang bersama tentang topik kita sore ini, yaitu belajar jadi pasangan. Baik, untuk itu nanti yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin berbagi, silahkan tulis di kolom chat, nanti akan dibacakan oleh Ibu Laila. Dan sahabat sekalian, jangan lupa bulan Oktober ini bulan peduli penglihatan, di mana serangkaian acara sudah disiapkan oleh Samsudha Foundation yang dapat sahabat sekalian ikuti, dimulai hari ini, yaitu Intimate Talks, belajar di pasangan. Kemudian sahabat juga bisa menggunakan Vibon, untuk website day ini ya, yang sudah didesain oleh Samsudha Foundation, nanti bisa di-share oleh Bu Laila. Kemudian sahabat juga bisa mengikuti lomba foto di Snap Berprokes.
Artinya kita dalam masa pandemi ini kita memang harus mau saling menjaga dengan menerapkan protokol kesehatan, menjaga imunitas, dan juga bersedia divaksin. Sudah pada divaksin semua belum? Sudah. Alhamdulillah ya. Vaksin 1 dan 2 ya. Kemudian di samping itu nanti ada acara kita juga akan berbagi paket prokes untuk sahabat sekalian ya. Paket prokesnya ini ada masker, masker medis, masker kain, kemudian ada sanitizer, ada apa lagi ya? Vitamin ya, karena dalam masa pandemi seperti sekarang juga untuk menjaga imunitas kita juga selain berjemur, berolahraga juga bisa mengkonsumsi vitamin yang akan menjaga imunitas kita. Di samping itu juga nanti kalau jadi mau ada market day ini ceritanya ya. Dan di puncak acara, sahabat sekalian, nanti tanggal 9 Oktober, jadi tepat minggu depan, hari Sabtu 9 Oktober, kita sampai di puncak acara Website Day 2021, di mana nanti ada akan hadir dokter pemerhati untuk masalah kesehatan mata yang akan menyajikan topik yang aktual untuk kita semua. Kemudian juga ada penganugerahan Briken Award ya bagi sahabat sekalian yang memang menggunakan tongkat, kemudian juga seorang low vision yang bright passion, dan juga melakukan serangkaian aktivitas yang tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Di samping itu juga akan ada peluncuran single terbaru dari Delulo, dan juga para sahabat difabel-netra yang akan bersenam Indonesia Sadar Progress. Baik sahabat sekalian, segera kita mulai untuk masuk segmen pertama sore hari ini, bincang hangat kita, yaitu pertama dengan Teh Popon Siti Latifah yang juga tadi sudah bernyanyi untuk kita melalui tembangnya Optimis. Teh Popon, kenapa judul lagunya Optimis, Teh Popon? Sebenarnya itu lagu recycle ya Bu. Beberapa kali sudah dibawakan sama artis-artis yang sudah ternama. Waduh. Kenapa Dan nanti dipilihnya lagu Optimis? Kenapa pilih Optimis? Soalnya di situ ada satu lirik yang memang sangat menyentuh untuk kita selalu siap sedia untuk menghadapi hidup ya Bu. Hidup hanya satu kali, katanya gitu. Untuk apa kita menyiksa diri? Nah, itu kan luar biasa gitu, Bu. Jadi harus selalu dibawa happy ya, Teh Popon ya? Betul sekali, apapun keadaannya. Ya. Kita belajar terus untuk dalam kondisi apapun ya. Betul. Oke, sahabat sekalian, Teh Popon Siti Latifah ini adalah seorang instruktur komputer bicara. Bagi teman-teman yang sudah bisa, tentu sudah sangat familiar sekali. Dan bagi yang belum, nanti siap-siap untuk bisa dilatih oleh Teh Popon ya. Susah nggak Teh Popon belajar komputer bicara? Susah, tidak susah. Kalau ada kemauan, pasti segalanya tidak susah, Bu. Tapi kalau kita berpikir susah, pasti susah. Jadi kalau ada kemauan harus berpikir kalau kita bisa gitu. Ya. Teh Popon dulu background pendidikannya apa ya? Sempat kuliah di UPI pendidikan khusus sekarang ya, atau pendidikan luar biasa waktu itu. Ya. Lulus S1 ya Teh Popon? Belum, Bu. Oh, belum selesai? Belum. Keburu nikah ya Teh? Iya, betul sekali, Bu. Nah, ini dia topik utama kita sore hari ini gitu ya, karena semua dari kita tentunya menjalani episode demi episode dalam kehidupan kita. Ada masanya kita sekolah, kuliah, kemudian menikah, punya anak, bekerja, dan sebagainya. Nah, jadi ngomong-ngomong nih Teh Popon, kan ada pepatah ya, dari mata turun ke hati. Kalau prosesnya Teh Popon dengan pasangannya sekarang ini, prosesnya gitu juga apa gimana nih Teh? Kalau dari mata turun ke hati sudah pasti tidak ya Bu, karena
pasangan saya juga alhamdulillah satu disabilitas juga sama. Jadi kalau untuk Popon sama pasangan sekarang istilahnya bukan dari mata turun ke hati kali Bu ya. Jadi dari nyaman turun ke punya kemauan untuk menjadi seorang pasangan. Oh gitu ya. Oke. Nggak dari telinga gitu Teh Popon. Dari telinga turun ke hati. Jadi istilahnya tuh bukan melihat penampilan fisik ya, tapi dari nyambung enggak ngomongnya, nyaman enggak rasanya, itu yang menjadikan indikator untuk memilih sebagai pasangan hidup. Begitu ya Pak Popon ya? Iya betul Ibu. Jadi kebetulan waktu itu teman sekolah juga sih Bu. Jadi udah kenal lama sekali, tapi nggak nyangka sih bakal jadi suami gitu. Oh gitu. Jadi TTM gitu ya, teman tapi mesra ya? Ibu Cinlok. tidak terdengar suaranya. Cinlok. Kenapa? Oh kurang terdengar. Ibu putus-putus, iya putus-putus. Oke, mudah-mudahan selanjutnya lancar ya Teh Popon ya. Teh Popon, Iya, jadi Ibu. waktu itu ketika memutuskan untuk menikah, apa yang men-triggernya? Apa yang kemudian mendorong Teh Popon memutuskan untuk menikah dengan Irfan ya? Sebentar Bu, masih putus-putus. Teh Popon ini pakai handphone atau pakai laptop? Putus-putus suaranya Ibu. Pakai WiFi Bu. Iya. Mudah-mudahan jaringannya sudah ada titik yang lebih baik untuk ininya, koneksinya. Ada ruangan yang lebih baik untuk koneksinya? Halo Bu, coba. Ya, gimana? Iya, sudah bisa sudah jelas Bu, sudah jelas. Oke, diulang lagi ya pertanyaannya ya. Iya Ibu, maaf. Oke, jadi apa yang kemudian mendorong Teh Popon untuk segera menikah walaupun kuliah belum selesai ya? Iya. Sebenarnya kalau Popon keinginan untuk menikah itu ada sejak lulus SMA, karena mungkin ibu tuh sejak dari Popon masih kecil, jadi selalu menanamkan bahwa perempuan itu kelak akan bersuami gitu ya Bu, dan punya anak. Meskipun Popon seorang tunanetra, tapi dari kecil itu sama ibu sudah disuruh nyuci, disuruh nyetrika, jadi diajarin begitu Bu. Jadi karena nantinya kamu akan jadi istri begitu. Jadi setelah lulus SMA memang ada keinginan kalau misalnya ada seseorang yang memang akan memperistri, insya Allah sudah siap begitu Bu. Jadi sebenarnya sejak lulus SMA juga sudah ada keinginan untuk menikah gitu, mengulangi episode yang sudah dirasakan oleh ibu gitu. Oh, oke. Jadi inspirasinya justru datang dari ibunya Teh Popon ya, yang memang mendorong betul, Ibu. Popon untuk bisa menguasai pekerjaan rumah tangga, bisa mengerjakan berbagai hal, dan siap menjadi seorang istri dan ibu gitu ya Teh Popon ya. Oke. Betul Bu. Kemudian setelah menikah, apakah memang prosesnya lancar-lancar saja atau memang ada berantem-berantemnya juga atau gimana nih? Kalau setelah menikah ya udah pasti ya Bu, kalau sudah menikah udah pasti ada tidak tenang-tenang saja gitu ya Bu ya, pasti ada gerimisnya, ada hujan angin sampai halilintar dan sebagainya. Tapi karena sudah niat dari awal ingin membina rumah tangga, jadi alhamdulillah selalu ada komunikasi dan ada solusi. Jadi ya sama aja kan katanya kalau kita membina rumah tangga itu sama dengan kita mengarungi samudra, katanya gitu kan Bu ya. Jadi akan ada badai dan sebagainya gitu. Jadi kita bagaimana caranya untuk
mengendalikan perahu pernikahan kita ke arah dan ke situasi yang normal begitu, Bu. Oke. Jadi kalau ada kesalahan paham, kesalahpahaman itu diselesaikan dengan komunikasi ya. Betul, Bu. Terus kita tidak banyak melibatkan orang lain sih biasanya. Jadi karena kan saya sama suami berpendapat bahwa kalau terlalu banyak melibatkan orang lain juga akan ada pendapat yang memang tidak sesuai dengan kita berdua gitu, Bu. Jadi kebanyakannya sih diselesaikan secara berdua saja gitu. Nanti kalau ada pihak ketiga malah makin keruh ya. Ini tidak sesuai dengan hati gitu, Bu. Oke. Kalau diselesain, iya kalau diselesain berdua kan udah berantem, kita bisa langsung pelukan gitu, Bu. Oh, asik. Oke, itu tipsnya ya, tipsnya. Jadi kalau berantem, selesaikan dengan komunikasi dan diakhiri dengan pelukan ya. Oke. Kemudian Teh Popon sekarang alhamdulillah sudah dikaruniai seorang putri ya, kalau nggak salah namanya Cika. Iya, betul. Berapa nih Cika nih? Udah usia mau 10 tahun, Bu, kelas 4 SD. 4 SD ya. Dan kalau nggak salah juga udah pinter main biola ya. Iya, alhamdulillah Bu, masih proses belajar juga. Oke, jadi konsep Teh Popon sendiri dalam mendidik anak seperti apa? Cika ini diarahkan menjadi anak yang seperti apa? Kan kalau Teh Popon oleh ibunya diarahkan menjadi seorang calon ibu rumah tangga yang baik ya. Nah, Teh Popon mengarahkan Cika dalam hal pendidikan seperti apa? Kalau untuk arahan pendidikan sih sebetulnya belum ada orientasi khusus nih Cika mau jadi apa begitu Bu ya, tapi karena Cika masih SD, masih kelas 4, jadi masih mengikuti apa kesukaannya begitu Bu. Jadi dari katanya kan ada multiple intelijensi sama multiple talented ya Bu ya, jadi masih ngikutin anaknya lebih condong kemana gitu. Kalau misalnya suatu saat Cika lebih tertarik ke musik seperti sekarang yang sedang dipelajarinya gitu ya Bu, ya Popon sebagai orang tua, sebagai ibu hanya bisa mendukung. Tapi kalau misalnya nanti ketika perjalanannya Cika lebih tertarik dengan hal lain, selama itu positif ya pasti akan mendukung juga gitu Bu. Jadi sebenarnya tidak akan memaksakan Cika itu seperti apa. Jadi nantinya tergantung Cika ingin apa saja gitu Bu. Tapi mungkin nanti akan jauh lebih banyak Popon tidak berperan hanya seorang ibu, tapi akan berperan juga jadi seorang teman, seorang kakak gitu untuk Cika, untuk nanti dia curhat dan sebagainya begitu Bu. Ya, alhamdulillah ya, Teh Popon sama Kang Irfan ini totally blind, tapi Cika ini penglihatannya 100% ya. Iya Bu, alhamdulillah. Oke, kita jeda dulu di situ ya, Teh Popon ngobrolnya. Kita pindah dulu ke Teh Nenden. Nanti kita juga akan ngobrol bareng-bareng bertiga gitu ya. Oke, Ibu. Setiap episode kehidupan kita semua tadi cycle-nya biasanya sekolah, kuliah, menikah, atau bekerja dan punya anak ya. Oke, Teh Nenden udah siap ya, Teh Nenden? Standby. Oke, Ya. Aduh suaranya ngomong aja udah merdu, gimana nyanyi ya? Aduh. Sudah pekerjaan. Oh, itu mau pekerjaan ya. Oke, Teh Nenden, gimana sih caranya dulu talenta menyanyinya ini bisa sangat terasah? Apakah memang dari kecil sudah diasah terus? Kemudian gimana prosesnya sampai di titik seperti sekarang? Pastinya lingkungan ya yang membuat saya sampai di titik ini. Lingkungan keluarga itu pasti itu faktor pendukung. Karena memang di saat saya kecil itu keluarga sudah memperkenalkan saya pada musik gitu, di rumah main. Kebetulan kakak-kakak saya pada bisa main band gitu ya, pada bisa main musik. Jadi setiap hari kakak saya main, saya ada di antara mereka gitu. Dan setelah itu influence-nya sangat kuat dan saya akhirnya dibawa ke lingkungan bermusik gitu. Dan kakak-kakak saya juga menyadari potensi itu dan
akhirnya terus mensupport saya. Kalau zaman dulu tuh kan festival parade band gitu di Bandung itu saya suka diikutkan, terus ajang-ajang lomba-lomba yang lain gitu. Kalau zaman dulu kan jarang ya ada event lomba seperti itu. Lalu kakak-kakak saya juga memberikan fasilitas-fasilitas untuk biar saya belajar bermusik dari kecil gitu. Jadi itu Oke. Teh Nenen dikenal sebagai vokalis serba bisa yang menguasai berbagai genre musik ya, mulai dari Ngawi Sunda, pop, jazz. Alhamdulillah. Nah, tapi dari semua genre musik ini yang emang paling kena di hati yang mana nih? Sebenarnya bukan paling kena di hati ya, karena memang saya adalah seorang musisi penyanyi, jadi bahasanya enggak yang pilihan gitu, karena memang kalau saya sebagai entertain saya nggak bisa memilih genre mana. Di saat ada event yang mengharuskan saya bernyanyi Sunda, saya harus total ke sana. Kalau memang di event lain saya harus mengharuskan nyanyi lagu jazz atau yang lain, tapi passionnya memang saya di jazz pasti, karena memang jazz itu untuk kita bisa lebih bereksplor lagi dalam bernyanyi ya, khususnya kalau untuk bernyanyi, kalau untuk saya sebagai vokalis gitu. Oke. Dan apa namanya? Tadi kita juga udah sempat sih menikmati potongan lagu Love, kemudian tadi juga ada Teh Nenen lagi di MNC TV ya, membawakan lagu Sang Dewi. Atau coba bisa Ngawi Sunda sedikit potongannya? Waduh. Ngawi Sundanya. Aduh, lagu apa ya? Oh, ini deh. Sebentar, ini kebetulan saya ada di depan piano nih. Sore-sore nih. Waduh, ya sore-sore nih. Betul. Sebentar. Sedih lemah cai nu kertunggara. Nah, ya ini lagu saya pernah kemudian dibawakan di Untuk Indonesiaku di event. Dan Nenden suaranya bisa lebih besar sedikit. Ya, ini sudah terdengar? Ya, oke. Iya, jadi saya pakai dua, pakai handphone sama laptop, jadi biar terdengar lebih kencang. Jadi lagu ini dibawakan kemarin di event Indonesiaku, dan memang kemarin itu acara untuk pasti karena memang di masa pandemi semua acara pasti ada di masa-masa pandemik gitu, permasalahannya pasti pandemik gitu. Jadi lagu ini saya buat bukan lagu Sundanya, bukan dari cover, tapi memang dari lirik sama notasinya juga saya buat sendiri sebelumnya gitu. Oke. Teh Nenen juga kalau nggak salah udah ada seorang putri ya, namanya Aura, udah umur berapa, kelas berapa? Mau 17 tahun nanti Desember. Waduh, Sweet 17 ya? Sweet 17. Oh, ulang tahunnya Desember tanggal berapa? 3. Oh, Sagittarius dong ya? Iya, betul, Sagittarius. Sama dong dengan Tante Dian ya? SMA kelas 2 di SMA 2. Jadi kalau dari rumah tuh tinggal ngagajem. Ya. Oke. Tinggal loncat dari rumah karena memang dekat. Ya, tapi katanya Aura nggak tidak menurun ya bakat menyanyinya dan bermusiknya, tapi justru di bidang grafis ya, di bidang melukis. Betul, grafis. Tadinya sih saya pikir karena di awalnya dia seneng nyanyi, lalu kita tuh panggil sampai 2 guru piano untuk Aura. Dan memang dia
cepat untuk main pianonya, cepat untuk terinfluence-nya tuh bagus banget gitu. Dia udah bisa main klasik gitu ya. Terus nyanyinya juga bagus gitu. Saya rasa untuk seumur dia udah baik gitu bernyanyi. Tapi secara kok kenapa makin kesini dia makin berubah-ubah minatnya. Makanya akhirnya saya coba untuk tes sekolah anak gitu ya, psikotes. Ternyata jauh banget dari perkiraan saya, dia ternyata senangnya grafis gitu. Oke. Tenenden, ini topik kita sore hari ini kan belajar menjadi pasangan ya. Tadi Teh Popon sudah sharing bagaimana proses dengan Kang Irfan, mulai sudah kenal lama sejak kecil, kemudian menikah. Dan kalau berantem, katanya dia kasih satu kiat, yaitu harus tetap bisa komunikasi supaya nantinya bisa baikan lagi. Nah, tapi dalam kehidupan kadang-kadang ada masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan atau diselesaikan seperti itu ya. Nah, jadi menurut Tenenden, kalau memang ternyata dalam kehidupan berpasangan sudah tidak ada kecocokan, itu solusi terbaiknya seperti apa ya, Tenenden? Aduh, sebenarnya ini takutnya akhirnya saya jadi kelepasan, akhirnya jadi curcor. Mudah-mudahan saya nggak curcor ya. Ya, Mbak Dian. Soalnya kan selama ini kalau misalnya talk show tuh pasti, atau misalnya aku ada coaching klinik gitu ya, workshop. Nah, sekarang ini temanya menantang saya untuk bisa bicara di luar bermusik gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa sampai ke tujuan. Bagaimana? Coba ulang pertanyaan, Mbak, biar lebih jelas lagi. Mbak Di? Sebentar, ini soalnya ada trouble di audionya. Oke. Tidak terdengar? Ya. Ya. Gimana, Okay. Tenenden? Ya, sudah. Sudah ada, Mbak Dian? Udah. Oke. Bagaimana pertanyaan tadi ya? Ya, jadi tadi kan Popon udah cerita kalau lagi ada ketidakharmonisan, Popon bilang kan solusinya dengan harus tetap bisa komunikasi ya. Tapi ketika dalam kehidupan berpasangan itu tidak bisa ada kecocokan, menurut Tenenden solusinya seperti apa ya? Kalau tidak ada kecocokan, saya rasa perpisahan atau perceraian itu bukan solusi katanya. Gitu. Bahkan ada yang bilang perceraian atau perpisahan itu seperti melarikan diri, kayak begitu ya. Tetapi bagi sebagian orang bisa begitu, bagi sebagian orang lagi itu adalah solusi terbaik gitu. Nah, kebetulan untuk masalah ini, karena saya pun juga sudah berpisah dengan ayahnya Aura, gitu. Tetapi di saat kita sudah membicarakan perpisahan ini, untuk perempuan ini rasio dan perasaan itu saling kejar mengejar. Gitu. Tetapi perempuan itu emosional dan perasaannya tuh makin main gitu, lebih bermain ketimbang kadang-kadang rasio. Ini yang saya rasakan gitu Mbak Di. Gitu. Terkadang-kadang nih kita lagi logis, tapi di sisi lain perasaan dan emosional kita tuh nggak bisa seimbang gitu, nggak bisa diatur. Ya. Tapi kalau misalnya suatu perpisahan itu lebih baik, kita harus bicarakan dengan kepala yang. Tapi kalau salah satu memang tetap tidak mau terbuka, susah gitu. Kalau memang di awal-awalnya nggak ada kecocokan, karena kan memang ketidakcocokan itu banyak atau pertengkaran itu banyak. Itu kenapa bisa akhirnya saling menyakiti itu kan karena banyak hal, misalnya kekerasan verbal, lingkungan, atau misalnya pasangan lain nggak berkomitmen, ya kan, nggak punya komitmen, selalu mengulang kesalahan yang sama, yang bahkan itu kesalahan yang teramat besar, gitu. Tetapi kan katanya
perceraian itu bukan jalan terbaik. Perceraian itu seperti melarikan diri. Tetapi saya rasa enggak gitu. Justru dengan perceraian itu akhirnya membuat cara berpikir kita udah lebih baik lagi, mental kita juga sudah lebih baik, psikis kita juga sudah lebih baik gitu, ketimbang sebelum kita ada perpisahan. Karena jujur ya, di saat suasana rumah tangga itu masih terjalin, rumah tangga masih terjalin, suasana hati kita nggak karuan gitu. Karena kita melihat pasangan kita masing-masing juga tidak sesuai. Kadang saya juga, tapi kadang-kadang kan kita, saya baca quote seperti ini. When you stop expecting people to be perfect, you can like them for who they are. Jadi kalau katanya ketika kita mengharapkan seseorang untuk sempurna, ya kita harus cintai apa adanya. Betul gitu. Tapi di sisi lain kesempurnaan itu ya tidak seharus sempurna yang wah bagaimana, tetapi paling tidak kita minta bahwa rumah tangga itu kita bisa jalani dengan saling menerima dan memberi, saling menyamankan gitu, saling mengasihi, gitu, saling menghargai. Itu sebenarnya kan pokoknya akhirnya, makanya kan ada sakinah, mawadah, marohmah itu kan itu yang paling penting di dalam rumah tangga. Saling memberikan ketenangan, kemudian memiliki rasa sayang, dan utamanya nanti dirahmati oleh Allah karena memang kita ikut aturan main Allah ya. Betul, tidak akhirnya karena kan kalau kita jalani dengan rumah tangga yang nggak benar, akhirnya jadi saling menyakiti gitu. Oke, Tenenden, menurut Tenenden aspek spiritualitas itu penting nggak? Oh, sangat penting. Waduh, ini udah mungkin berat nih. Nih saya juga nggak ngerti nih aspek spiritualitas ini untuk saya, untuk Mbak Dian, untuk Bapak Ibu di sini juga berbeda-beda ya. Ini agak berat nih, saya juga harus agak memeras kepala nih buat jawab apa sih aspek spiritualitas dari kehidupan kita. Itu penting. Ya, nggak usah berat-berat kok. Nggak usah berat-berat ya. Paling tidak itu penting. Kita harus tahu dulu spiritualitas itu apa dulu gitu ya. Spiritualitas itu aspek di mana spiritualitas itu bisa memberikan dorongan hal-hal yang baik gitu untuk tentunya kesehatan gitu ya, kesehatan kita gitu. Tentunya kalau misalnya dalam agama atau di luar agama, karena kan manusia itu kan kadang-kadang juga suka salah paham gitu, bisa mengkaitkan spiritualitas itu kan bisa dalam bentuk agama atau bukan. Nah kalau ya pasti penting karena untuk bisa mengembalikan atau mempertahankan keyakinan kita terhadap Allah. Kalau kita beragama Islam ya, pastinya spiritualitas itu penting. Untuk mengembalikan dan juga untuk menjalin hubungan sama Allah gitu. Sebagai contoh nih Mbak, misal saya mau nyanyi, saya berdoa dulu dong. Kenapa? Saya yakin bahwa setelah saya berdoa, spirit saya tuh udah lebih kuat gitu. Saya berdoa sama Allah, ini kan menjalin hubungan erat sama Allah, bahwa saya hari ini saya mau bikin konser gede nih, mau nyanyi gitu. Ada konser besar. Otomatis saya maaf kalau memang konser itu akan berjalan dengan baik. Nah, itu adalah kembali ke kepercayaan itu, keyakinan kita terhadap Allah bahwa konser ini akan sukses. Itu salah satu contoh kecil. Oke. Dan kabarnya kemarin juga sempat kena COVID ya? Iya. Itu bagian dari konsekuensi pekerjaan ya? Betul. Karena harus sering Bandung Jakarta, harus sering taping di studio, betul, berinteraksi dengan banyak kru ya.
Ya, Akhirnya karena memang social distancing sebenarnya saya jaga, tetapi di saat sudah satu ruangan dan memang saya harus membuka masker itu yang paling berat. Ketemu orang, coba baju, wardrobe, dan lain sebagainya di ruangan kecil itu yang nggak bisa dijaga ya. prokesnya. Nah, waktu kemarin sempat sakit, terpapar, apa doa Tanendan kepada Allah? Oh ya, itu dia. Ini salah satu dari spiritualitas, ya kan? Saya berdoa, saya selalu berdoa di saat setelah sholat pasti saya bilang, ya Allah, terima kasih saya sudah diberikan COVID. Gitu. Ini ujian bagi saya dan anak saya bahwa ini adalah konsekuensi pekerjaan. Terima kasih. Yang saya katakan sama Allah, saya bilang terima kasih loh Mbak. Kenapa? Gitu. Terima kasih karena memang saya diberikan, saya bisa merasakan COVID itu kayak apa. Terima kasih saya sudah diberikan COVID. Tetapi Allah tolong saya untuk bisa melewati masa-masa sulit ini karena saya tahu COVID ini menakutkan. Ibarat arisan, saya bilang ibarat arisan itu dikocok-kocok menang atau kalah gitu. Iya, itu saya berdialog sama Allah gitu. Saya bilang bahwa ya Allah tolong selamatkan saya dan anak saya gitu. Ibarat kata arisan dikocok menang atau kalah. Kalau menang saya dan Aura go on. Tapi kalau tidak ya sudah berhenti gitu. Kami tidak tahu gitu, umur kami ada di tanganmu. Tolong kami karena masih banyak yang harus saya selesaikan gitu. Masih banyak yang harus saya lakukan dan saya juga harus mendampingi Aura sampai besar. Itu doa-doa yang saya panjatkan, Mbak. Hikmahnya jadi lebih dekat dengan Allah ya. Betul. Itu nilai spiritualitasnya itu makin dekat. Oke, Tanendan mungkin kita pindah dulu ke Bu Aci ya. Ini karena waktu berjalan terus, nanti kita ngobrol sama-sama ya. Oke, Bu Aci. Mbak Dian. Ya, Oke, halo. Bu Aci, ini di antara bertiga ya, Bu Aci itu yang udah paling lama nih nikahnya Bu, udah 40 tahun, luar biasa. 41 Mbak Dian. 41 coba. Ya, itu Bu, apa nggak bosen Bu? 40 tahun sama orang yang sama terus? Kalaupun bosan pantas ya, tapi alhamdulillah pergantian hari, waktu, bulan, minggu membuat variasi-variasi tertentu yang membuat kami tetap bertahan. Nah, itu dia Bu yang muda-muda pengen tahu Bu, variasinya seperti apa Bu supaya nggak ada kebosanan dan kejenuhan. Selama kalau kita misalnya ada persoalan, kita selesaikan bersama-sama. Ada ketidaksenangan, yang penting komunikasinya harus tetap terbuka, harus sama-sama berusaha sejujur mungkin, saling mengerti, saling mengisi, saling menghibur. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Bu, tapi biasanya kalau lagi berantem bukannya emosi Bu, jadi malah nggak bisa ngomong Bu. Berantem kadang-kadang jadi bumbu kok, bagus tuh. Oh gitu? Lagi berantemnya kita sebel ya, kesel ya. Tapi sudah selesai berantemnya itu alhamdulillah baik lagi, jadi kangen lagi. Oh gitu ya Bu, waduh Masya Allah. Ibu udah 41 tahun masih tetap kangen, masih tetap baik-baikan terus ya Bu ya. Alhamdulillah. Itu kira-kira karena backgroundnya sama ya Bu. Ibu kan di bidang pendidikan, Pak Didi juga. Bedanya cuma Ibu guru bahasa Indonesia, Pak Didi guru bahasa Inggris. Yang pasti dari awalnya mungkin ketika kami saling memilih dan mengiyakan, kami punya sama-sama kesukaan, sama-sama ketidaksukaan, punya komitmen yang sama mungkin ya. Jadi hobinya kebetulan sama. Saya suka Pak Didi itu, ini bukan narsis sama sekali bukan. Saya pikir dia cukup cerdas, romantis, dan ada seni-seni dan ada seni-seninya gitu, beneran. Oh gitu ya Bu. Waduh, suami idaman banget Bu, cerdas, romantis, nyeni Bu. Iya gitu. Itu sama waktu itu ya, saya pikir begitu. Tapi kan dalam pelaksanaannya tidak mungkin ada selalu lurus, itu nggak mungkin, kan ada tuh ya
tersandung, terjatuh, terperosok itu ada. Tapi segera kami saling bergandeng tangan dan menyelesaikannya lagi. Gitu. Wah, luar biasa, Bu. Itu dia. Jadi biasanya kalau berantem tuh paling lama cuman berapa lama, Bu? Saya mungkin kami mengikuti anak kecil. Anak kecil kan kalau berantem cuma sebentar ya. Nah, saya juga gitu, nggak bisa lama, saya nggak tahan. Oh gitu. Ya. Kalau nggak dia yang cari perhatian, saya cari perhatian untuk baikan. Masya Allah. Ini lucu banget ya, Bu. Dua-duanya caper ya. Oh, nah, gitu. itu. Nggak ada gengsi, Bu? Nggak. Gengsi waktu lagi marahnya, sebel, saya nggak mau deh mulai. Tapi ya manakala ada reaksi dia tertentu atau saya juga butuh sesuatu, ya lupakan gengsi lah, selesaikan masalah saja. Gitu. Oh gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi maksudnya nggak masalah siapa yang ngajak baikan duluan ya, Bu, nggak ada gengsi. Iya, nggak masalah. Iya. Yang penting suami dan istri sama-sama kita sederajat gitu. Jadi sama-sama nggak ada yang istri yang baik itu yang patuh banget sehingga mengikuti apa maunya, enggak juga kan. Harus saling mengisi, saling mengikuti maunya masing-masing gitu. Biar nggak berantem. Kayaknya Bu Aci sama Pak Didi tuh egonya nggak tinggi ya, masing-masing saling mengalah ya, Bu? Ya kadang-kadang tinggi juga, tapi ya itu tadi, manakala sudah kami sama-sama tidak bisa tahan lama sih. Jadi suka cepat-cepat cepat-cepat mau baikan aja gitu. Nggak bisa tahan lama gitu. Waktu itu aku di Wiataguna kan sempat lihat Bu Aci sama Pak Didi jalan gandengan tangan tuh emang beneran mesra ya, Bu ya? Bukan di depan orang Bu? kali. Kenapa? Di depan orang kali mesra. Nggak ada orang lebih mesra gitu maksudnya. Bu Aci sama Pak Didi punya putra 2 orang. Gimana konsep mendidik anaknya, Bu? Pertama, saya bersyukur dikaruniai anak. Walaupun tadinya saya pengen ada perempuan, ada laki-laki. Tapi kenyataan Allah memberi saya anak laki-laki dua-duanya. Terus pertama saya begitu anak saya lahir, sebenarnya prinsip saya gini. Kalau saya yang tunanetra saja suami istri bisa berbuat sesuatu, saya pikir anak-anak saya yang kebetulan tidak tunanetra mudah-mudahan bisa lebih dari saya segala-gala kebaikannya. Itu prinsipnya. Terus Pak Didi pas memangku anak saya yang pertama, saya ingat sekali. Dia kan saya di rumah sakit tuh 4 hari, pas hari keempatnya kami pulang. Terus Pak Didi menggendong anak saya, Tommy, namanya Tommy Rinaldi. Dia gendong, kamu mesti jadi anak yang pintar, anak yang baik, tapi yang paling penting harus jujur dan bijaksana, katanya gitu. Kata Pak Didi. Nah, juga saya juga jadi ingat itu. Nah, selanjutnya ya kami ikuti dengan pola yang kami bisa dan tetap prinsipnya kalau saya saja bisa, anak saya mesti harus lebih bisa. Gitu. Oh gitu ya, Bu ya. Jadi selalu mendorong untuk memang lebih dari orang tuanya, tapi aspek utamanya adalah akhlaknya, Bu ya, tadi ya, harus jujur, bijak, dan tentu saja yang utamanya memang beriman ya, Bu ya. Iya. Oke, jadi alhamdulillah sekarang 2 putra Bu Aci dan Pak Didi sudah memang sudah selesai dari perguruan tinggi, sudah bekerja, sudah berkeluarga. Ya. Dan alhamdulillah Bu Aci juga sudah dikaruniai 5 orang cucu ya, Bu? Iya, dari anak pertama 2 orang cucu, laki-laki dan perempuan. Dari yang kedua itu 3 malah. Ini ada yang masih bayi, masih 4 bulan. Alhamdulillah ya. Jadi lengkap ya, Bu Aci sudah mengalami episode sebagai istri, ibu, dan nenek ya, Bu ya? Iya. Dan saya masih tetap menjadi teman buat anak saya, juga buat cucu saya. Oh, jadi gitu. Cucu saya yang 5 tahun tuh masih asik banget kalau udah main sama saya. Oh gitu ya, Bu? Iya. Gimana caranya kok dia bisa senang main sama Ibu, Bu? Ya misalnya gini, sekarang kita main apa, Aksa? Main dokter-dokteran. Ya udah, Nin baring. Saya jadi pasiennya. Oh, terus gitu. Sekarang kita main restoran. Nin apa? Nin pembelinya, dia penjualnya. Saya selalu ikuti apa yang dia mau. Gitu.
Oh, Tapi gitu saya ya Bu ya. kasih tahu caranya gitu. Misalnya dia tanya, ini mau bikin bakso pakai gula enggak? Katanya gitu. Pakai gula putih enggak? Oh enggak, kalau bakso enggak pakai nak gitu. Terus enggak pakai gula Oke. putih ya, nah seperti itu. Dan dia ngerti, anak 3 tahun Ya. tuh udah mulai saya ajak itu. Iya. Karena Ibu juga menerapkan prinsip bijak tadi ya Bu ya, yang seperti Pak Didi bilang ya. Ya, ya Oke. saya coba begitu. Dan bahkan kalau dari kecil juga saya biasakan anak saya tuh biar, jadi mungkin sudah begitu takdir ya dari Allah bahwa dari keluarga tunanetra itu anak-anaknya kan sudah dari awal hidup dalam lingkungan ayah ibunya yang tunanetra. Betul. Jadi dia bisa terima apa adanya dari kami. Benar. Misalnya anak saya masih kecil banget, saya misalnya cari sesuatu, terus saya bilang, tuh ada yang jatuh deh, saya turunkan dari pangkuan saya, maka dia carikan. Betul, itu sama sekali. Sama pasti gitu. Masya Allah, ngerti ya Bu ya? Ngerti dia. Bahkan juga mainannya Mbak ya, kan balon itu nggak kedengar bunyinya Mbak. Anak saya 9 bulan tuh, balonnya jatuh. Ya ampun gimana? Saya lepaskan aja, dia merangkak dan dia kembali kok ke saya membawa balonnya. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Saya juga jadi ingat itu, jadi saya pengen nangis. Karena itu Iya. luar biasa itu anak saya juga. Memang Itu mungkin Allah sudah menciptakan sudah segalanya, komplit Iya. banget gitu. pengaturan Allah luar biasa ya Bu ya. Iya, luar biasa, tak terhingga. Iya, karena kalau ibu-ibu yang lain yang justru bisa melihat, biasanya ibunya yang ngejar-ngejar anaknya buat ngasih makan, buat ngejar-ngejar. Ini biasanya kalau yang tunanetra malah anaknya nyamperin ibunya ya. Iya, kebanyakan itu. Masya Allah, itu ya kuasa Allah dan pengaturannya yang tidak terjadi pada yang lain ya. Baik Bu Acih, luar biasa sekali perbincangannya, juga termasuk tadi kiatnya Bu. Jadi kiatnya untuk jadi soulmate, jadi pasangan jiwa itu gimana Bu? Maksudnya saya dengan Pak Didi. ya kita yang pertama ya saling mengerti, saling mengisi, itu aja, selalu jujur, dan dengan itu semuanya maka kesetiaan akan timbul gitu ya. Betul. Memang kejujuran utama Bu ya. Kalau udah nggak Utama, jujur, betul. yang satu nggak Iya. jujur nggak lucu ya Bu ya. Dibohong itu sakit banget gitu ya. Betul. Oke. Nah, Tuh, Naden langsung mengaminkan. Amin. iya, ya habis anak saya itu. Ya, ya. Oke, mungkin bolehlah bisa diselang dulu ya. Mungkin barangkali ada yang mau interaksi untuk Teh Popon atau untuk Tenenden atau untuk Bu Aci, silakan bolehlah. Belum ada yang bertanya ini. Oh gitu. Rupanya masih pada asik menyimak. Oke, kalau gitu semuanya sudah terpesona dan asik menyimak ya ketiga pembicara kita sore hari ini. Nah, mungkin kita bisa berinteraksi nih rame-rame ngobrolnya ya, Teh Popon, Tenenden, Bu Aci. Nah, Ya. jadi mungkin dari saya ada satu pertanyaan nih. Karena kan gini, ini bertiga, tiga-tiganya kebetulan berdarah Sunda nih ya. Namanya aja udah kelihatan kan. Popon Iya. Siti Latifah, Nenden Iya. Sintawati, Wacih Kunaisih. Jadi Sudah semuanya banget ya. sudah banget ya. Iya. Kemudian tiga-tiganya walaupun totally blind, tapi mempunyai putri putra yang 100% penglihatannya. Ya, ini jadi Alhamdulillah. banyak kesamaannya nih. Iya. Yang berbeda cuma profesi ya, profesi masing-masing berbeda, tapi tiga-tiganya masih bisa berkarya di bidangnya masing-masing. Nah, jadi coba aku mulai Kalau dulu saya dari udah Bu enggak Aci. loh Mbak Dian. Saya kan Kenapa? udah bukan guru, saya bukan guru lagi, udah pensiun. Loh, pensiun mah kan hanya masalah istilah, Bu. Sesekali guru tetap guru. Ibu kan tetap bisa mendidik cucu-cucunya. Tidak menghilangkan Iya. jejak awal. Nah itu dia, alhamdulillah. Gitu dong nak. Ya, oke. Jadi Bu Aci, saya mulai dulu dari Bu Aci. Pertanyaan sama nih buat bertiga. Menurut Bu Aci, dengan keterbatasan penglihatan yang kita miliki, bagaimana caranya untuk justru bisa menggali potensi yang lain? Karena sebenarnya kan kita hanya tidak bisa melihat, tapi masih bisa mengerjakan yang lain. Gimana Bu Aci? Bisa mengerjakan yang lain. Maksudnya? Menurut Bu Aci, Kalau kayak gini, caranya supaya kita bisa menggali potensi diri itu seperti apa?
pertama ya Teh Nenden, mungkin kita tuh punya hobi, kita kembangkan dulu hobi kita gitu ya. Terus atau anak-anak saya mau sekolah juga, saya tidak pernah mengharuskan tuh kamu mesti ke sini, kamu mesti ke situ. Ternyata mereka memilih sesuai dengan kemauannya kan. Yang paling besar tuh geologi, yang ambil batu bara kan, yang pertama, yang kedua ekonomi akuntansi. Ya dia pilih itu. Ternyata sekarang kerjanya pas, berarti kami dulu mengarahkannya juga pas gitu. Jadi tidak harus jadi mesti apa. Cuma bilang gini, kenapa kamu nggak pada mau jadi guru? Nggak, biar mama papa aja yang jadi guru, katanya gitu. Ya, katanya ini apa? Kenapa sih nggak mau jadi guru? Karena uangnya sedikit, kata saya gitu. Enggak, tapi nyatanya mama papa bisa menyekolahkan kami sampai seperti ini. Gitu misalnya. Terus sekarang mereka masing-masing suka apa, saya biarkan saja. Di rumah ini misalnya kami ya, saya dan Pak Didi itu senangnya musik, senang sastra gitu. Maka anak-anak kami juga sama tuh, senangnya musik gitu. Sama. Terus kalau dengan Teh Nenden sama Teh Popon saat ini, kita buat saya sekarang dia anak saya, adik saya, teman saya mereka gitu. Sampai bergabung di Blind Mom, saling mengisi dalam apa yang kurang lebihnya. Teh Nenden ya, kita saling tanya ya Teh Popon ya. Suka saling tanya kita untuk apa? Kalau misalnya ada orang yang, "Duh, saya tuh pengen nyanyi ya, tapi saya kok nggak bisa ininya, matnya gimana?" Latih, ayo coba latih. Nah, gitu. Jadi malah maaf ya, di usia saya setua ini nih Mbak Dian, saya masih tetap senang nyanyi. Kan bingung mau pergi kemana, apalagi sekarang COVID. Untung nih banyak sekali penawaran karaoke lewat HP kan. Nah, ada karaoke, ada Wishing, ada Smule gitu ya, ada apa. Nah, saya milih salah satu, terus teman saya bilang, "Oh, kamu bisa sih nyanyi gitu-gitu." Sekarang saya juga ada 2 teman saya yang sebaya, coba ikuti. Tapi saya nggak bisa gini, cobain. Bisa, nggak ada yang mau, ada yang lumayan, mau yang moyokan. Iya, kata saya, masuk aja nyanyi. Akhirnya saya punya 2 teman yang udah bisa, udah jagoan ngisi. Oke. Saya senang deh. Bu Aci, ya. Tapi bukannya Bu Aci itu yang jagoan nulis ya Bu ya? Ibu kan juara lomba mengarang Bu. Waktu itu memang terkondisikan untuk itu. Sekarang udah nggak nulis lagi Bu? Ya kadang-kadang pernah sih ke apa ya, ke BLBI kan ada minta buku, tolong bikinin dong Bu cerita remaja, ya saya coba buatkan gitu. Lumayan lah. Ada sih, masih senang Mbak Dian. Masih ya, oke. Masih senang ya. Oke, sekali-sekali nulis ini dong Bu, novel cinta atau cerita cinta Bu. Takut curcor katanya, kata Teh Nenden ya. Oke. Itu dari Bu Aci ya. Dari Nenden sendiri gimana untuk bisa terus apa ya, kayak sekarang kan hidup itu masih nggak mudah ya, tantangannya makin besar. Nah, untuk tetap bisa eksis sebagai vokalis, apa yang Nenden lakukan? Ada quote yang menuliskan keberhasilan itu adalah seberapa tinggi kita bangkit dari titik terendah gitu. Nah, hal itu, posisi itu pernah saya rasakan kemarin. Jadi di saat saya sulit untuk menguasai diri saya. Maksudnya gini, dalam pekerjaanku kayaknya nggak benar, dalam keseharian juga nggak baik gitu. Dan itu agak lumayan durasi waktunya lumayan panjang gitu ya. Jadi terkadang rasional bermain, emosional bermain. Nah, setelah ini akhirnya sekarang kalau saya rasakan dengan apa yang sudah saya dapatkan, kembali lagi saya memang, kita nggak bisa langsung terus menerus misalnya kita menginginkan sesuatu terus akhirnya kita dapatkan dengan mudah gitu. Ada juga pepatah mengatakan quotes-nya, perjalanan 1000 langkah diawali dari 1 langkah. Nah, saya pun juga melakukan itu gitu. Di saat saya misalnya ingin berbuat sesuatu yang belum pernah saya lakukan, misalnya passion saya bernyanyi, tapi saya ingin mencoba lakukan hal-hal yang lain. Saya coba dari langkah awal yang pastinya
Mungkin nggak terlalu besar progresnya, tetapi ada gitu. Tetapi makin lama mungkin progres itu bisa terasa gitu. Lambat-lambat tapi pasti ya teman-teman. Iya, tapi yang penting hargai proses itu sendiri. Dan pastinya untuk menggali potensi, karena kita juga pastinya Bapak dan Ibu, teman-teman semua juga punya potensi-potensi yang menonjol yang pastinya bisa digali gitu. Oke, jadi intinya mau berproses ya, dan mau berproses, melangkah dari step by step, tapi melangkah dengan pasti gitu ya Nenden ya. Iya, walaupun progresnya cuma sedikit gitu. Kenapa? Walaupun progresnya memang belum banyak, baru sedikit. Ya, tapi itu lebih baik daripada kita hanya diam di tempat ya. Iya, melangkah satu langkah ke depan kan nggak apa-apa. Gitu. Oke. Terakhir Popon kali, Teh Popon, mungkin bisa kasih kiatnya untuk sampai Popon bisa berproses di titik ini buat teman-teman yang lain. Ya, Popon, Teh Popon. Ulangi tadi sedikit terus. Oke. Suara ibunya. Kiat suksesnya Teh Popon bisa sampai di titik ini ya. Artinya bisa berumah tangga, mendidik anak, kemudian juga bisa bermanfaat juga bagi orang lain dengan menjadi instruktur komputer. Gimana Teh? Iya. Pertama dulu senang sekali ya Bu bisa sharing sama Ibu, sama Bunda Waci, sama Teh Nenden Zinta, sama kakak adik Ibu Bapak yang hadir. Yang pasti yang pertama itu doa ya Bu, doa dari diri sendiri, dari Ibu, dari Bapak, dari orang tua, dan yang kedua itu support sistem dari yang terdekat, terutama keluarga. Karena kalau tidak ada dukungan keluarga itu rasanya berat gitu ya Bu, tapi alhamdulillah karena Popon tuh deket sekali sama Ibu, sama Bapak, jadi mereka yang jadi kekuatan pertama dan menjadi support sampai saat ini Popon bisa berumah tangga. Selain itu juga dari motivasi atau bisa disebut idola gitu ya Bu ya. Nah, Bunda Waci ini salah satu idola Popon dari kecil malah. Alhamdulillah. Dari sekolah, dari SMP, ketemu sama Ibu, apalagi udah ketemu sama Bapak juga, wah luar biasa. Ibu itu, Bunda Waci ini pun ada Kak Tommy ya sama AA Sandy, nah bisa membesarkan sampai sukses saat ini itu salah satu jadi keluarga favorit, keluarga idola juga gitu. Terus untuk jadi sarjana ya dua-duanya ya. Iya, terus udah gitu Pak Didi dengan kesuksesannya waktu itu ingat sekali waktu SMP tuh mau menentukan sekolah mau inklusi atau mau tetap di SLB. Waktu itu SLB tuh menghadirkan Pak Didi, wah luar biasa, itu jadi spirit sampai sekarang gitu Bu. Jadi 3 aja sih, doa, support, sama motivasi dari orang-orang sekitar dan orang lain gitu yang bisa membuat Popon sampai titik ini dan tetap bertahan gitu. Oke, Pon terakhir Pon, ini buat teman-teman yang belum punya pasangan nih. Menurut Popon, kiat memilih pasangan tuh seperti apa? Pilih yang cakep, pilih yang tajir, atau pilih yang baik? Atau pilih semua? Iya. BPKB katanya Mbak Dian. Karena tadi Bun berangkat. Kenapa? Aduh BPKB, Cina Bu, apa BPKB Bun? Bager, pinter, kasep, beunghar. Waduh, bager, pinter, kasep, beunghar. Nah itu Mbak, perfect ya Bu. Aduh, yang tadi saya itu tadi tuh. When you stop, expecting people to be perfect. Yang utama yang B-nya tuh, yang bagernya itu ya, kan. Itu bager itu nomor 1. Ya, itu nomor 1. Betul. Oke, ini tanpa terasa waktu sudah berjalan terus. Kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin terakhir masing-masing kasih deh closing statement-nya untuk topik kita sore hari ini tentang belajar menjadi pasangan. Saat kita memang
berusaha memantaskan diri menjadi pasangan terbaik bagi pasangan kita. Namun sebelumnya nih ada satu selingan pertanyaannya, silakan Bu Lela. Ya, ini ada dari Salma Rahmasari. Pertanyaannya, izin bertanya kepada ketiga narasumber, bagaimana tips menjadi seorang yang tunanetra total dalam menghadapi setiap problematika yang berkaitan dengan visualisasi? Oke, kita mulai dulu dari Bu Aci ya Bu, untuk menjawab pertanyaannya. Ini ada satu pertanyaan dari peserta, dari audiens. Ini pertanyaan sama, tapi ditujukannya untuk bertiga, untuk Bu Aci, Tenenden, sama Teh Popon. Kita mulai dari Bu Aci dulu, Bu. Saya sebetulnya sampai sampai tahun 90 ya, sampai saya menikah 10 tahun itu masih low vision. Nah, sekarang makin lama makin tunanetra. Makin gelap banget sekarang gitu. Nah, tapi kita pelajari saja lingkungan, kan ada apa sih, kita kenali lingkungan kita gitu. Kalau kita bisa bertanya pada teman di sekitar kita pelajari apa yang sudah kita pelajari saja di sekolah dan dari lingkungan, bahkan teman-teman serumah juga kan bisa menjadi pemandu kita yang baik. Gitu. Oke. Jadi nggak ada halangan gitu, insya Allah. Kuncinya rajin bertanya ya Bu ya? Ya, rajin bertanya dan mencoba ya. Jadi jangan hanya Oke. tanya, tolong dong ini, kerjain ini, tolong dong ini. Nah, gitu kan. Orang Oke. membayangkan gimana sih tunanetra bisa masak, dicobain ternyata bisa kan. Jadi harus Bisa ya, Bu, ya? bertanya dan mencoba. Gitu. Oke. Bu nggak pernah kecelakaan di dapur Bu waktu masak Bu? Alhamdulillah enggak tuh. Enggak ya? Luar biasa. Enggak pernah. Oke, nggak pernah keiris tangannya ketika pakai pisau? Enggak pernah sama Pernah sekali. ya? Alhamdulillah. Enggak. Wajannya yang panas gitu kena gitu enggak ya Bu? Yang berarti kena sih enggak, cuma misalnya sedikit nempel atau enggak apa-apa kan, paling diusap juga Oke. hilang. Enggak ada yang Oke. berarti Mbak Dian, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Aci. Tenenden gimana? Tadi cara mengatasi masalah dengan visual? Ya, pada intinya sama dengan Bunda tersayangku gitu ya. Pasti kalau ibu tunanetra yang blind mom yang punya anak yang awas, itu pasti di saat anak itu sudah bisa berjalan, sudah bisa respon banyak itu. Nah, dari situlah PR kita ya hal-hal yang bisa kita lakukan ya. Kalau saya sih mengalir terus mempelajari bagaimana anak kita gitu ya berinteraksi dengan kita. Gitu. Lalu saya akhirnya kebutuhan apa sih yang harus saya siapkan untuk anak saya? Misalnya kalau misalnya mainannya, saya harus mengenal mainannya misalnya. Dan saya juga harus persiapkan mainan-mainan yang ada edukasi, misal Ya betul. gambar-gambar. Saya siapkan misalnya banyak gambar-gambar atau kartu-kartu bergambar buah-buahan atau binatang, atau buku tersebut ada yang misalnya gambar-gambar binatang, bahasa Inggrisnya apa. Nah, udah gitu saya tandain. Kalau misalnya audio, ada kan yang audio yang bunyi-bunyian, itu kita tahu ya, kita tunjuk dia bunyi, oke, ini apa, horse. Iya benar, ada ya. Tapi ada juga kartu-kartu yang nggak ada tulisannya, braille, otomatis kita buatlah braille di kita situ. tandain Betul. dulu ini apa-apa, Iya. ini horse, ini apa. Jadi kita juga akhirnya sambil belajar gitu ya. Dan memang sebenarnya harus kita siasati aja sih sebenarnya. Makin lama makin besar anak kita memperkenalkan bahwa ke dia bahwa kita adalah seorang orang tua yang disabilitas. Itu yang paling utama sih sebenarnya, agar dia mengerti. Oke, Tenenden selama ini jarang pakai tongkat ya kalau mobilitas? Kalau di tempat yang saya kenal, saya jarang pakai tongkat. Kalau yang saya kenal hampir nggak, di daerah saya, di rumah saya juga kan di sini padat penduduk ya, dari jalan ke rumah saya nggak pakai tongkat karena memang saya tahu situasinya gitu. Saya udah hafal ya? Iya, hafal banget. Hafal. Nah, kalau saya nyanyi, saya pergi ke gedung kemanapun,
Karena memang sudah ada yang guide-nya ya. dianya kita buat apa juga bawa itu gitu. Kecuali kalau misalnya saya pergi ke satu tempat yang akhirnya saya pakai angkot, aduh pengen pakai angkot nih, turun ya udah kita harus jalan nih, capai tujuan ya kita pakai tongkat gitu. Oke. Terus saya ingat dulu Tenenden pernah bilang bahwa cara melihatnya itu dengan ingatan, dengan Betul. pikiran ya. Betul, dengan ingatan. Dan kalau sebenarnya kalau kita tunanetra itu lebih bermain dengan auditori ya Mbak. Jadi misalnya gini nih, kita jalan lurus, kalau di gang saya misalnya atau misalnya di tempat-tempat yang kita sudah kenal, tembok itu mengandung pantulan. Di saat ada belokan ke kiri, itu pantulan tidak akan ada. Iya betul. Betul ya Bu? Nah, pasti, Iya. dan kita dengan yakin akan belok ke kiri gitu. Atau hal-hal yang lain lah gitu. Bisa kalau kita jalan ada mobil di depan kita. Mobil itu kan otomatis kalau kita pakai tongkat atau kita jalan kaki pakai sendal gitu, terdengar juga ada pantulan. Dan kalau mobil itu tidak ada, oh ini terus ada tembokannya masih ada nih gitu. Pasti ada terdengar suara pantulan gitu. Dan kalau misalnya tembok itu sudah tidak ada, berarti benteng itu tidak ada, berarti kita bisa belok ke kiri. Oke, makasih Tenenden. Terakhir mungkin Popon. Ya Ibu. Gimana kiat mengatasi masalah yang terkait visual? Iya, sebetulnya tidak jauh beda ya Bu dengan Bunda sama Teteh Nenden. Nah, jadi karena kita tidak punya visualisasi, tidak punya kemampuan visual, jadi kita lebih mengoptimalkan kemampuan auditori sama taktual. Entah itu dalam kegiatan memasak di dapur, menyelesaikan kegiatan rumah tangga lain seperti mencuci dan sebagainya. Mungkin kalau orang lain tuh dilihat gitu ya, tapi kita tuh dikira-kira misalnya ketika kita masak, nih kalau udah mateng tuh kayak gimana sih bunyinya gitu. Kalau lain kan dilihat, kalau kita didengar dan diraba begitu Bu. Jadi kan ada sutil, misalnya kita lagi masak tahu misalkan, tadinya kan tahu tuh lunak, nah ketika kita raba tuh dia sudah mulai mengeras dan bunyinya juga sudah mulai berbeda begitu. Terus ketika kita menyalakan bunyinya kompor, kayak apa tuh tahunya? bunyinya masih berair tuh kenceng banget bunyinya Mbak Dian. Lama-lama tambah pelan. belum kering itu dia belum bakal kenceng tuh bunyinya tuh. Oke. Tadinya berdesis jadi enggak gitu ya? Iya gitu. Terus Jadi kalau memelan. memelan. Memelan dibalik. Wah, lucu juga udah nih ya. bener nih. Kapan-kapan aku pengen masak bertiga nih. Ayo Berempat banget Bu. Oke lah. Boleh. Dan itu kalau matang itu kan otomatis sama apa namanya spatula pun juga terasa Kering. Iya. Jadi tinggal dibalik gitu. Oke, Terus jadi kalau kan kalau menyalakan kompor tuh dia ada bunyi apinya gitu. Iya. Kalau apinya belum nyala misalkan, itu tidak akan ada bunyi kayak letupannya gitu, nggak ada gitu. Terus kalau untuk Popon sih ininya teh jargonnya teh Bu ya, kalau orang lain kan ala bisa karena biasa, kalau Popon tuh ala bisa karena terpaksa. Jadi apa-apa tuh harus dipaksakan dulu gitu. Jadi bisa gitu, berani gitu Bu. Oke. Ya, terus kalau luar biasa. Jadi itu ya kiat-kiatnya ya. Iya, kalau teknologi juga sekarang bantu banget gitu Bu buat lihat warna, lihat. Oh iya betul tuh. Luar biasa. Apa tuh? Ya segala. Teknologi handphone gitu Bu. Jadi kayak misalkan mau lihat kerudung kita warna apa nih gitu. Iya. Kita tinggal fotoin, nanti dia ngomong merah gitu atau red gitu. Tahu itu merah. Oh pantesan itu kepepet. kalau pakai baju matching ya, ternyata caranya begitu ya. Iya, ada itu warna, bukan warnanya. Kita bisa lihat, terus jadi tahu gitu, masih terbayang kalau merah tuh bagusnya sama apa gitu. Jadi masih terbayang. Betul. Oke, luar biasa sekali ya. Baik sahabat sekalian, nih karena waktu sudah habis, mungkin kita harus akhiri dulu perjumpaan dan perbincangan hangat kita sore hari ini. Rasanya memang belum puas ya untuk berbincang dengan tiga wanita luar biasa ini. Mungkin kita sambung di lain kesempatan sambil kita masak bareng-bareng ya, karena Nenden katanya jagoan bikin ayam ungkep, kalau Popon jagoan bikin. Siap, ayo kita masak yuk berempat di SDF.
Masih. Bu Aci jagoannya apa Bu? Bikin apa Bu? Kamonesannya Bu? Bikin sayur asam Kaliwat aja. Bu. Bikin sayur asam aja. Oke, Kalau jadi aku sih Ayu, aku berani tanding bikin rendang. rendang ya. Aku Oke. bagian tengahnya aja Bu Kata ya. Pak Didi sayur asam saya lebih enak dari yang dimanapun katanya. Pasti. Masya Allah. Rupanya sayur asam Bu Aci ya yang bikin Pak Budinya lengket kat Itu ya. diantaranya. Oke, Di jadi nanti antaranya. menunya ada sayur asam Bu Aci, ada ayam ungkepnya Nenden, ada rendangnya Popon gitu ya. Jadi pas gitu ya. Rendang yang Bu Nenden. Pas banget ya. Tadi ngomong rendang nggak tuh? Popon Ada apa Bu dong? Nenden Bu yang rendang Bu. Tri tempe. Baik, sahabat Menggoreng sekalian, tahu aja. luar biasa sekali sharing dari ketiga wanita luar biasa ini, dan itulah berbagai macam kiat yang telah mereka bagikan untuk kita semua bisa belajar menjadi pasangan, memantaskan diri untuk menjadi pasangan terbaik bagi pasangan kita, dan juga sekaligus ketika kita harus menghadapi kenyataan yang tidak semanis yang kita duga, harus juga bisa mengambil keputusan dan juga jalan keluar atas masalah yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat dialog singkat ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan jangan lupa ikuti rangkaian acara Woodside Day 2021 yang akan digelar oleh SDF mulai hari ini hingga minggu depan. Sampai jumpa dan kita tutup perbincangan kita dengan sebuah tembang yang manis dari The Lulo, Rahasia di Balik Rasa. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih ya Mbak silakan. Dian. Kita nikmati bersama Rahasia di Balik. Denting piano yang mengalun, lembut indah menyapa ruang dengarku, seolah ingin mengungkapkan rahasia di balik rasaku. Dalam aku pendam sendiri, terdiam membisu dalam sepi, hingga ku temukan hasrat hati yang ajak untuk bangkit kembali. Aku bisa melihat dengan hatiku tanpa harus membuka kedua mataku, hanya dengan mata hatiku kulihat indahnya seluruh dunia. Denting piano yang mengalun, lembut indah menyapa ruang dengarku, hingga ku temukan hasrat hati yang ajak ku untuk bangkit kembali. Aku bisa melihat dengan hatiku tanpa harus membuka kedua mataku, hanya dengan mata hatiku lihat indahnya seluruh dunia. Papara papara para papara papa. Oh 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 oh. Shoot doo doo doo, shoot doo doo doo. Oh 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 oh, oh 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 oh.
harus membuka kedua mataku. Hanya dengan mata hatiku kulihat indahnya seluruh dunia. Melihat dengan hatiku tanpa harus membuka kedua mataku. Hanya dengan mata hatiku kulihat indahnya seluruh dunia. Dengan mata hati kulihat indahnya seluruh dunia. Oke, rahasia di balik rasa Delolo menutup perjumpaan kita sore hari ini. Nantikan single terbaru Delolo minggu depan dalam puncak acara World Side Day 2021. Dian Syarif dan juga Laila dan Salma undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Dia. Semuanya sehat-sehat ya. Sama-sama itu Terima Nanda. kasih, Bu Ya. Dia. Terima kasih. Dadah. Sehat-sehat Bunda, semuanya. Teh dan Semua semuanya. offline nih. Sehat-sehat semuanya. Jangan lupa Amin, bahagia. amin sama-sama sehat. Bunda. Ya, kok ada di situ? Nah, kenapa ada Pak si Eko baru Eta? masuk ya? Aduh, Pak Eko udah bubar baru masuk. Terima kasih semuanya Bunda, Ibu, Oke. Teteh, dan semuanya. Salam buat Kang Irfan, salam buat Pak Didi Ya ya. Allah, iya Ibu. Ya. Di sini. Pak Eko baru Izin masuk ya Pak Eko. Izin live ya Ibu. Assalamualaikum. Oke, sampai ketemu. Halo, Ya Pak Eko, Pak Eko kok udah selesai baru masuk? ini baru saya ketemu sama orang. Oh gitu. Jadi baru bisa masuk sekarang ya. Ini kita udah selesai nih. Gimana tadi? Alhamdulillah. Ya udah Pak Eko, salam ya buat pengantinnya Ya, halo. sama Baru Mas mau Bas, sama Mbak Dewi, sama Adri. Oke, ini kita mau closing. Ya, Assalamualaikum. ini masih ada Nenden ya. Nenden, salam, apa kabar? Baik, Mas Eko. Sehat-sehat selalu ya. Kapan atuh nyanyi lagi di SDF? Ayo, makanya, aduh, aku bilang, aduh, kangen nih, kangen. Kangen offline. Tapi sekarang musisi sudah mulai tersenyum manis sedikit, ada PHP, mudah-mudahan nggak PHP kayak kemarin. Mau ada UVJF ke Bali kan? Ada Ubud Jazz Village Festival untuk jazz, pagelaran konser besar lumayan. Kan Java Jazz kemarin nggak ada. Kemarin Ya. nanti bulan Oktober ini udah mulai boleh gitu. Ya, asal ini aja prokesnya Nen supaya kamu Iya, nggak betul. terpapar Iya, lagi. Makanya udah naik pesawatnya udah harus punya surat vaksin. Ya. Itu tadi kan terutama kelemahannya kalau di on stage ya, banyak kru harus buka Betul, masker, iya. harus wardrobe, harus make up. Benar. Itu kelemahannya. Kita mau ini prokes juga nggak. Pas di saat kita didandani, nah itu dia. Kita harus buka, kita harus satu ruangan sama banyak orang. Iya.